Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarin Nisa dengan NIM A1J225061 akan mempresentasikan materi semantik dari konsep dasar hingga materi terakhir. Baiklah, langsung saja ke video penjelasan materi. Konsep dasar dari semantik. Semantika merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas makna tentang bahasa. Semantik adalah cabang ilmu yang mempelajari makna terkandung dalam satuan bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat. Menurut Cair 2013, semantika meneliti relasi antara bahasa dengan maknanya. Contohnya itu seperti kata meja. Secara semantik berarti benda berkaki yang digunakan untuk menaruh sesuatu. Batasan semantika merupakan bagian dari sistem bahasa yang fokus utamanya bersifat linguistik, bukan maknanya yang berkaitan pada konteks pemakaian bahasa. Semantika hanya membahas makna yang terdapat dalam sistem bahasa seperti makna leksikal dan gramatikal. Contohnya itu pada kata bunga, yang berarti bagian tumbuhan yang indah dan berwarna. Objek kajian semantik penting untuk mempelajari makna kata, makna kalimat, dan hubungan makna antar unsur bahasa yang saling berkaitan dengan makna. Contohnya seperti kata mata berarti alat indera, kemudian kata rumah yang berarti tempat. Semantik memiliki kedudukan penting dalam cabang-cabang linguistik. Jika fonologi membahas bunyi bahasa dan sintaksis membahas susunan kalimat, maka semantik membahas arti dari bunyi dan susunan tersebut. Tanpa semantik, bahasa hanya menjadi rangkaian bunyi tanpa makna. Kemudian materi kedua, pendekatan semantik. Yang pertama itu ada pendekatan referensial. Pendekatan ini melihat makna sebagai hubungan antara bahasa, kata atau kalimat dengan objek di dunia nyata atau referen. Makna ditentukan oleh apa yang dirujuk oleh kata tersebut, seperti kata meja tadi yang merujuk pada benda fisik berupa meja. Pendekatan yang kedua itu pendekatan ideasional. Pendekatan ini memandang makna sebagai konsep atau ide dalam pikiran manusia. Makna ada dalam mental atau konseptual, bukan langsung pada objek. Seperti kata rumah, tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga konsep tempat tinggal dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, pendekatan behavioral. Pendekatan ini melihat makna dari perilaku atau respon manusia terhadap bahasa. Makna ditentukan oleh reaksi atau penggunaan bahasa dalam tindakan nyata, seperti kata api yang dapat memicu reaksi panik dari orang yang mendengarnya. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memahami makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa yang berdasarkan pada situasi, budaya, dan lingkungan. Maknanya tidak tetap, tetapi tergantung pada konteks. Seperti kata dingin bisa berarti suhu atau sikap seseorang. Hubungan semantik dan ilmu lain. Hubungan semantik dengan ilmu lainnya yaitu berupa ilmu semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan filsafat. Yang pertama, semantik dan ilmu sintaksis. Menurut Abdul Khair, makna kalimat tidak dapat dilepaskan dari struktur sintaksisnya. Susunan unsur dalam kalimat mempengaruhi interpretasi makna. Contohnya seperti kalimat ibu melihat anak itu dengan teropong. Maknanya sangat ambigu, bisa berarti ibu memakai teropong atau. Kedua, semantik dan ilmu pragmatik. Menurut Idewa Puto Wijana, dalam dasar-dasar pragmatik, semantik mengkaji makna literal, sedangkan pragmatik makna berdasarkan konteks sesuai
situasi. Contohnya, udara di sini panas sekali. Yang ketiga, semantik dan sosiolinguistik. Menurut Abdul Khair dan Leoni dalam sosiolinguistik, perkenalan awal makna dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status, usia, dan situasi. Maknanya dalam acuan nyata sama, tetapi berbeda dengan makna sosialnya. Contoh katanya itu seperti saya digunakan untuk formal, gue non semantik dan ilmu psikolinguistik. Menurut Darjo Wijojo dalam psikolinguistik 2012, makna tersimpan dalam sistem mental penutur dan diproses melalui mekanisme kognitif. Maknanya tidak hanya berada pada bahasa tetapi dalam pikiran manusia juga. Contohnya seperti anak kecil sering menyebut semua hewan berkaki 4 sebagai kucing. Yang kelima, semantik dan filsafat bahasa. Menurut Edi Subroto, semantik juga berkaitan dengan logika dan penalaran, terutama dalam memahami kebenaran suatu pernyataan. Contohnya seperti kalimat semua mahasiswa hadir. Pernyataan ini dapat diuji secara logis benar atau salah berdasarkan fakta dan kondisi di kelas. Kemudian dasar-dasar pengklasifikasi bahasa dimulai dari tipologi. Tipologis adalah pengelompokan bahasa berdasarkan kesamaan struktur atau tipe gramatikal, bukan berdasarkan kerabatan sejarah. Aspek yang dilihat meliputi struktur morfologi, urutan kata, dan sistem pembentukan kata. Contohnya aglutinatif bahasa Indonesia dan isolatif bahasa Latin. Yang kedua ada klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis adalah pengelompokan bahasa berdasarkan hubungan kerabat asal-usul sejarah. Bahasa yang berasal dari suatu bahasa dimasukkan ke dalam satu keluarga bahasa. Klasifikasi bahasa secara geografis. Yang ketiga, klasifikasi geografis mengelompokkan bahasa berdasarkan wilayah persebaran dan pengaruh kontak antar bahasa, bukan karena kekerabatan. Contohnya seperti bahasa Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia memiliki variasi bahasa yang berbeda karena faktor wilayah. Yang pertama itu makna atau meaning. Makna adalah arti atau konsep yang terkandung dalam sebuah kata, frasa, dan kalimat. Makna bersifat abstrak, berkaitan dengan pemahaman manusia terhadap bahasa. Contohnya seperti kata kucing yang konsepnya tentang hewan berbulu, berkaki 4, dan suka mengeong. Yang kedua, referen atau reference adalah sesuatu di dunia nyata yang dirujuk oleh kata atau bahasa. Reference bersifat konkret atau nyata atau bisa ditunjukkan, bisa berupa benda, orang, tempat, atau hal tertentu. Seperti kata Presiden Indonesia yang merupakan orang yang menjabat sebagai presiden saat ini. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian perbedaan makna adalah pergeseran, variasi atau perbedaan arti antara dua kata. Informasi adalah data atau fakta yang telah diolah, diproses, dan diorganisir sehingga memiliki makna, nilai, dan manfaat bagi penerimanya. Kemudian lambang adalah jenis tanda yang hubungannya dengan makna bersifat konvensional atau disepakati oleh masyarakat. Kemudian tanda merupakan sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dan memiliki makna tertentu dalam sistem komunikasi. Seperti kata api adalah tanda yang merujuk pada konsep panas dan pembakaran. Maksud adalah tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penutur melalui bahasa. Maksud berkaitan dengan apa yang ingin dikomunikasikan oleh penutur kepada pendengar.
Yang terakhir itu ada konsep, merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi secara representasi metal, objek, atau penelitian yang diacu. Kaidah umum semantik yang pertama, makna bersifat konvensional, kata terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, makna dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, budaya, dan masyarakat. Yang ketiga, makna dipengaruhi konteks. Yang keempat, suatu kata dapat memiliki lebih dari satu kata. Dan yang kelima, makna berkaitan dengan konsep dan referen. Selanjutnya, di materi terakhir, kita akan membahas yang pertama, penamaan. Penamaan adalah proses pemberian nama pada objek, konsep, atau gejala tertentu dalam bahasa. Penamaan merupakan proses pelabelan konsep berdasarkan pengalaman, resepsi, dan konspeksi masyarakat bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis penamaan. Yang pertama, peniruan bunyi. Penamaan berdasarkan tiruan bunyi alam, contohnya kukuk, meong, tiktok, bunyi berdasarkan dasar nama. Kemudian penyebutan bagian, parts pro toto, nama diberikan berdasarkan bagian dari keseluruhan, contohnya roda 2 untuk sepeda motor. Kemudian yang ketiga, penyebutan sifat khas, nama didasarkan pada ciri objek, contohnya seperti si hitam yang berkulit hitam atau si manis yang memiliki muka manis. Yang keempat, penemu dan pembuat, nama berasal dari pencipta atau penemunya, contohnya mesin diesel dari nama penemunya yaitu Rudolf Diesel. Yang keempat ada yang kelima maksudnya ada tempat dan asal. Kemudian ada pengistilahan atau terminologi. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pengistilahan adalah upaya menetapkan bentuk bahasa yang tepat, cermat, dan seragam untuk mewakili konsep ilmiah. Nah, ciri-ciri dari istilah yaitu bersifat khusus, teknis, maknanya tepat dan tidak ambigu, digunakan dalam bidang tertentu, contohnya fonem di dalam bidang linguistik, inflasi dalam bidang ekonomi, dan metafora dalam bidang sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.